Assalamualaikum sahabat dunia beda. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bayangkan hidup yang tampaknya sempurna, penuh dengan kemewahan, tetapi menyimpan sebuah rahasia kelam yang tak terungkap. Seorang wanita, yang begitu lama mendambakan seorang anak, akhirnya memutuskan untuk memilih jalan yang tak terduga. Dengan keputusan besar, ia meminta suaminya untuk menghamili pembantu mereka, dan anak itu akan mereka anggap sebagai anak mereka sendiri. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya? Keputusan ini ternyata membawa mereka ke jurang yang tak bisa mereka hindari. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan semoga menjadi amal jariah. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Riana dan Damar adalah pasangan yang tampak sempurna di mata banyak orang. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan elit Menteng, Jakarta, sebuah kawasan yang dikenal dengan keindahan dan kemewahan arsitekturnya. Rumah mereka besar, dengan taman tropis yang rimbun, dan dekorasi rumah yang mewah. Mobil-mobil mewah berjejer di garasi, mencerminkan betapa suksesnya mereka di dunia ini. Dari luar, kehidupan mereka tampak tanpa celah. Mereka adalah pasangan yang tidak kekurangan apa-apa. Riana, wanita cantik yang selalu tampak anggun dengan penampilan yang terawat, adalah seorang wanita ambisius. Sebelum menikah dengan Damar, ia memiliki karir yang cemerlang di dunia bisnis. Ia dikenal sebagai seorang wanita yang cerdas dan selalu berjuang untuk mencapai tujuannya. Sementara Damar, suaminya, adalah seorang pengusaha sukses dengan jaringan bisnis yang luas. Ia bukan hanya kaya, tetapi juga sangat dihormati dalam komunitas bisnis. Namun, di balik semua kemewahan dan penghormatan yang mereka terima, ada sebuah masalah besar yang tak pernah terlihat oleh mata orang lain. Meskipun sudah menikah selama 16 tahun, Riana dan Damar tidak memiliki anak. Ini adalah masalah yang tidak pernah mereka tunjukkan kepada dunia luar. Tetapi setiap malam, saat mereka berdua duduk di ruang tamu yang megah, ada rasa hampa yang mengisi ruangan tersebut. Riana, meskipun memiliki segala kemewahan dan status sosial, merasa kehilangan. Setiap kali ia melihat ibu-ibu lain yang membawa anak-anak mereka ke taman atau mendengar cerita-cerita tentang kehamilan dan kelahiran, hatinya terasa sakit. Ia ingin sekali memiliki seorang anak, tetapi apa daya, usaha mereka selama ini belum membuahkan hasil. Damar, suaminya, meskipun lebih tenang dan menerima kenyataan, juga merasa ada yang kurang. Meski ia tidak pernah mengungkapkannya, Damar tahu bahwa Riana merasa sangat terpukul dengan ketidakmampuannya untuk memberikan anak kepada keluarganya. Mereka sudah mencoba segala cara untuk mendapatkan anak. Dari perawatan medis mahal hingga program bayi tabung yang dilaksanakan di klinik-klinik terkenal, semuanya sudah mereka coba. Namun, hasilnya tetap nihil. Riana merasa semakin terpuruk, meskipun ia tak pernah menampakkan kesedihannya di depan Damar. Ia tetap menunjukkan wajah ceria dan penuh semangat, berusaha menyembunyikan kesedihannya di dalam hati. Damar, yang melihat istrinya semakin terpuruk, merasa bingung. Ia ingin membuat Riana bahagia, namun ia juga merasa tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Setiap kali Riana menyentuh topik tentang anak, Damar selalu berusaha menghiburnya, meyakinkan bahwa hidup mereka sudah lengkap dengan segala yang mereka miliki. Tapi, ia tahu bahwa itu tidak cukup bagi Riana. Ia tahu, jauh di lubuk hatinya, bahwa istrinya masih merasa kosong. Malam-malam yang seharusnya penuh kebahagiaan, seringkali berakhir dengan percakapan yang berat. Mereka berbicara tentang keinginan Riana untuk memiliki anak, tentang bagaimana hidup mereka yang sempurna tetap terasa kurang tanpa kehadiran seorang anak. Namun, setiap percakapan selalu berujung pada kebisuan. Tidak ada solusi yang dapat mereka temukan, hanya perasaan kecewa yang terus menyelimut mereka. Suatu hari, Riana kembali memikirkan cara-cara yang lebih ekstrim untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ia merasa hampir putus asa. Dia tidak bisa lagi membiarkan kehidupan mereka berlanjut tanpa anak, tanpa penerus yang dapat memperbaiki kesunyian yang ada di rumah itu. Rencana itu mulai terbentuk di pikirannya. Ia tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak, tetapi satu hal yang ia tahu adalah bahwa ia harus berusaha keras. Dan begitu, di tengah malam yang penuh ketegangan,
Riana akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan sebuah permintaan yang tak terduga kepada Damar. Malam itu, suasana di rumah besar mereka terasa sunyi. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan dan desiran angin dari luar yang mengisi kekosongan yang ada. Riana duduk di kursi besar, mengenakan gaun malam berwarna hitam yang elegan, sementara Damar duduk di sofa, memandangi wajah istrinya yang tampak serius. Riana menatap suaminya dengan mata yang penuh harapan. Namun ada juga keputusasaan yang jelas tergambar di wajahnya. Beberapa kali ia membuka mulutnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat, namun setiap kali, ia ragu untuk mengucapkannya. Ia tahu bahwa apa yang akan ia katakan bisa merusak segalanya. Namun, rasa sakit di hatinya lebih besar daripada rasa takut itu. Ia harus mengatakannya. Dam, suara Riana terdengar pelan, tetapi cukup untuk memecah keheningan di antara mereka. Kamu tahu, kan? Kita sudah mencoba segala cara untuk memiliki anak. Aku sudah merasa sangat putus asa. Damar mengalihkan pandangannya ke arah istrinya, melihat mata Riana yang mulai berkaca-kaca. Ia merasa terharu, tapi juga bingung. Ia tahu betul perasaan istrinya. Mereka sudah menjalani pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Namun satu hal yang selalu menghantui adalah ketidakmampuan mereka untuk memiliki anak. Aku tahu, Ri. Aku tahu betul apa yang kamu rasakan. Tapi, kita sudah berusaha sebaik mungkin. Jawab Damar dengan suara yang lembut, mencoba menenangkan Riana. Riana menggelengkan kepalanya. Itu tidak cukup, Dam. Aku merasa hidup kita tidak lengkap tanpa seorang anak. Aku ingin kita punya anak, tidak hanya sekedar untuk membahagiakan diri kita, tapi juga untuk melengkapi hidup kita. Damar memandang istrinya dengan tatapan penuh kasih. Ia ingin memberi Riana segalanya, namun dalam hal ini, ia merasa tak berdaya. Aku juga ingin, Ri. Aku ingin kita punya anak. Tapi terkadang, ada hal-hal yang memang di luar kendali kita. Riana menundukkan kepalanya, lalu menghela napas panjang. Ia merasakan sakit di dadanya. Setelah beberapa detik hening, ia akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Damar dengan mata yang penuh tekad. Aku punya ide, kata Riana dengan suara yang lebih tegas. Tapi aku tahu ini akan terdengar aneh. Damar terdiam, menunggu kata-kata Riana berikutnya, tidak tahu apa yang akan ia dengar. Apa maksudmu? Tanyanya, mulai merasa cemas. Riana menatap suaminya dengan serius. Aku ingin kamu menghamili Adelia. Damar terkejut, tubuhnya seolah membeku mendengar kata-kata itu. Adelia? Pembantu mereka? Perempuan yang selama ini bekerja di rumah mereka dengan penuh dedikasi, tanpa pernah menanyakan lebih tentang kehidupan pribadi majikannya? Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Ri, ini tidak masuk akal, kata Damar, suaranya bergetar. Kita tidak bisa begitu saja melibatkan Adelia dalam hal ini. Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu seperti itu? Riana menatap Damar dengan wajah yang penuh tekad. Dam, kamu tidak mengerti. Jika Adelia hamil, kita bisa mengambil anak itu sebagai anak kita sendiri. Kita akan membesarkannya, memberi mereka kehidupan yang layak. Ini satu-satunya cara kita bisa mendapatkan anak. Damar merasa seolah-olah dunia berhenti berputar sejenak. Ia tercengang, bingung, dan tidak tahu bagaimana harus merespons. Perasaan bersalah, kebingungan, dan kekhawatiran mulai menguasainya. Apa yang diminta Riana adalah sesuatu yang sangat jauh dari kebiasaan mereka, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tetapi, Riana terus mendesaknya, memaparkan alasan-alasannya yang, meskipun terdengar konyol, juga sangat mendalam baginya. Dam, kita sudah mencoba semuanya. Tidak ada cara lain. Adelia sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun. Tidak ada yang akan tahu, dan kita bisa memberinya kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang bisa ia miliki di luar sana. Aku tahu ini bukan hal yang biasa, tapi ini adalah kesempatan kita untuk menjadi orang tua. Damar merasa kebingungannya semakin dalam. Ia mencintai Riana. Ia ingin memenuhi semua keinginannya, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa ini adalah keputusan yang sangat keliru. Namun, ia juga tahu bahwa Riana tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya.
Setelah beberapa detik hening yang terasa panjang, Damar akhirnya menghela napas panjang dan mengangguk perlahan. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, aku akan melakukannya. Hari-hari berlalu setelah percakapan malam itu, namun ketegangan yang ada di dalam rumah mewah mereka semakin terasa. Damar merasa seperti berada dalam dilema besar, terjebak antara cinta dan kesetiaan pada istrinya, Riana, serta perasaan bersalah yang semakin menumpuk di hatinya. Setiap kali ia melihat Adelia, pembantu mereka yang sudah bekerja di rumah selama 3 tahun, ia merasa semakin tidak nyaman. Ia tahu, jika rencananya ini benar-benar terlaksana, kehidupan mereka semua akan berubah selamanya. Riana, di sisi lain, semakin yakin dengan keputusannya. Ia sudah merencanakan semuanya dengan hati-hati. Ia memastikan bahwa tidak ada yang akan tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dalam benaknya, ia membayangkan anak itu sebagai penerus mereka, sebagai bagian dari keluarga yang mereka impikan selama bertahun-tahun. Pada suatu pagi yang cerah, Riana memanggil Adelia ke ruang makan. Pembantu itu datang dengan langkah ringan, mengenakan apron putih yang selalu ia kenakan setiap hari. Riana tersenyum padanya, menyambutnya dengan sikap yang hangat seperti biasa. "Adelia, kamu bisa duduk sebentar," kata Riana. Suaranya terdengar lembut, hampir seperti seorang ibu yang ingin berbicara dengan anaknya. Adelia, yang tidak menyadari apa yang sedang terjadi, duduk di kursi yang telah disediakan Riana. Ia menatap majikannya dengan penuh rasa hormat, tak tahu bahwa hidupnya akan segera berubah. "Kamu tahu, kan, betapa kami menghargai kamu di sini," lanjut Riana, tetap dengan senyuman yang ramah. "Kami sangat berterima kasih atas kerja kerasmu. Kamu sudah seperti keluarga bagi kami." Adelia mengangguk, merasa bangga bisa bekerja di rumah yang indah ini. Ia merasa dihargai, dan seringkali Riana memberinya hadiah kecil sebagai tanda terima kasih. Namun, ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam sikap Riana. Tadi pagi, Riana terlihat sedikit lebih memperhatikannya daripada biasanya. Ada sesuatu yang berbeda. Riana melanjutkan, "Aku tahu, kamu sudah lama bekerja di sini, dan kamu sudah membantu banyak hal. Dan aku ingin kamu tahu, bahwa kami sangat menghargaimu." Adelia tersenyum malu-malu. "Terima kasih, Bu. Saya senang bisa membantu." Riana menatap Adelia dengan penuh arti, memulai pembicaraan yang akan mengubah hidup mereka semua. "Adelia, aku ingin kamu tahu bahwa kami memikirkan sesuatu yang mungkin bisa kamu bantu." Adelia merasa sedikit cemas, tetapi tetap tersenyum, menunggu penjelasan lebih lanjut. Riana menarik napas dalam-dalam, merasakan tensi yang meningkat. "Kami sangat ingin memiliki anak. Seperti yang kamu tahu, kami sudah mencoba segala cara, tapi belum berhasil. Dan aku ingin bertanya padamu, Adelia, apakah kamu bersedia membantu kami dalam hal ini?" Adelia menatap Riana dengan kebingungan. "Maksud ibu, apa ya?" Riana menunduk sejenak, lalu mengangkat kepala, matanya penuh keyakinan. "Aku ingin kamu hamil, Adelia. Kami ingin mengambil anak itu sebagai anak kami." Ada keheningan yang sangat panjang setelah kata-kata itu terlontar. Adelia terdiam, merasa seolah-olah dunia berhenti berputar. Ia menatap Riana dengan wajah yang tidak percaya, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. "Bu, apa maksud ibu?" tanyanya dengan suara gemetar. "Saya tidak mengerti." Riana tetap tenang, meskipun ia tahu ini adalah hal yang sangat berat untuk dijelaskan. "Kamu tidak perlu khawatir, Adelia. Kami akan merawatmu dan anak itu seperti keluarga kami sendiri. Kami hanya ingin memiliki anak. Itu saja. Kami akan memberi kamu segala yang kamu butuhkan." Adelia merasa seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia merasa terhormat dipilih untuk membantu keluarga ini, tetapi di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan permintaan ini. Ia berpikir, bagaimana jika ini merusak hubungan mereka? Apa yang akan terjadi pada dirinya? "Tapi, Bu, saya tidak tahu." Adelia berkata, suaranya mulai terbata-bata. "Apakah ini benar? Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan." Riana mengulurkan tangan, menepuk lembut tangan Adelia. "Kamu tidak perlu khawatir, Adelia. Kami akan membantu kamu.
Ini hanya sebuah kesempatan, dan kamu akan diberi kehidupan yang lebih baik daripada yang pernah kamu impikan. Semua ini untuk anak itu, dan untuk kami. Adelia merasa bingung, tetapi ada sesuatu dalam cara Riana berbicara yang membuatnya merasa tidak bisa menolak. Tidak ada ancaman, hanya sebuah ajakan yang tampaknya penuh dengan niat baik. Namun, dalam hatinya, Adelia merasakan keraguan yang dalam. Damar, yang selama ini hanya mendengarkan percakapan ini dari jauh, merasa semakin terjepit. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Keputusan yang diambilnya malam itu untuk mengikuti keinginan Riana mulai menghantuinya. Setiap kali ia melihat Adelia, ia merasa semakin bersalah. Namun ia juga merasa terikat oleh keinginan istrinya yang begitu kuat. Suatu malam, setelah Adelia pulang ke kamarnya, Damar mendekati Riana di ruang tamu. "Ri," katanya, suaranya berat, "apakah kita benar-benar harus melakukan ini?" Riana menatapnya dengan tatapan penuh tekad. "Dam, ini satu-satunya cara kita bisa memiliki anak. Kamu tahu ini. Jangan ragu lagi." Damar mengangguk pelan, meskipun hatinya masih penuh dengan keraguan. "Aku hanya berharap ini tidak berakhir buruk untuk kita semua." Namun, Riana sudah memutuskan. Dan sekarang, segalanya akan berubah. Minggu-minggu berikutnya berjalan dengan ketegangan yang semakin terasa di setiap sudut rumah besar itu. Riana dan Damar berusaha mempertahankan kehidupan mereka yang tampak sempurna di luar. Tetapi di dalam hati mereka, sebuah kekosongan terus menggerogoti. Meskipun Damar tidak pernah berbicara langsung tentang keraguannya, ia merasa perasaan bersalah semakin berat setiap harinya. Setiap kali ia bertemu dengan Adelia, ia merasa seolah-olah ia telah menyalahi prinsip-prinsipnya sendiri, tetapi ia merasa terperangkap dalam keputusan yang telah dibuat. Adelia, yang telah menerima tawaran Riana dengan perasaan bingung dan tidak pasti, mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Sejak saat itu, Riana mulai memperlakukannya dengan sangat berbeda. Meskipun ia masih memberikan perhatian seperti biasa, ada sesuatu yang aneh dalam sikap Riana. Ia selalu memperhatikannya dengan cara yang lebih intens, bahkan mulai memberikan Adelia barang-barang yang lebih mahal dan perhatian yang lebih besar dari biasanya. Namun, Adelia merasa semakin tidak nyaman, meskipun ia tidak bisa mengungkapkan perasaannya kepada siapapun. Suatu malam, setelah makan malam, Adelia dipanggil lagi ke ruang makan. Riana dan Damar sudah duduk di meja, menunggu kedatangannya. Ketika Adelia masuk, ia merasa bahwa atmosfer di dalam ruangan itu terasa berbeda dari biasanya. Ada ketegangan yang mengisi udara, dan ia merasa seperti sesuatu yang besar akan terjadi. "Adelia," kata Riana dengan suara yang lembut, "kami ingin memastikan bahwa kamu tidak merasa terbebani oleh apapun. Ini adalah keputusan yang besar, dan kami akan mendukungmu sepenuhnya." Adelia hanya mengangguk, merasa semakin terombang-ambing antara rasa hormat kepada majikannya dan perasaan aneh yang terus berkembang di dalam dirinya. "Kami tahu ini bukan keputusan yang mudah," lanjut Riana, "tetapi kami ingin kamu tahu bahwa kamu akan diperlakukan dengan sangat baik. Semua yang kamu butuhkan, kami akan berikan." Adelia merasa bingung. Di satu sisi, ia merasa terhormat karena bisa membantu keluarga ini, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat tidak tepat dengan seluruh situasi ini. "Saya hanya merasa takut, Bu," kata Adelia dengan suara pelan. "Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan." Riana mendekatinya, menepuk tangan Adelia dengan lembut. "Kamu tidak perlu khawatir. Kami akan ada di sampingmu sepanjang waktu. Ini akan berjalan dengan baik." Namun, dalam hati Adelia, keraguan semakin menumpuk. Ia merasa terperangkap, tetapi tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini tanpa mengecewakan majikannya. Di sisi lain, Damar semakin merasa terisolasi dalam keputusannya. Setiap kali ia memikirkan apa yang akan terjadi setelah Adelia hamil, ia merasakan kekhawatiran yang semakin mengganggu. Rencana yang dulunya tampak seperti solusi kini terasa semakin rumit dan penuh dengan konsekuensi yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia mulai merenung tentang apa yang benar-benar ia inginkan dalam hidup ini, dan apakah segala hal yang telah mereka capai bisa menggantikan perasaan kosong yang terus menggerogoti mereka. Sementara itu, Adelia semakin terjebak dalam dilema batin. Ia tahu bahwa ia hanya ingin hidup yang lebih baik, tetapi semakin dalam ia terlibat dalam keluarga ini,
semakin besar pula perasaan cemas yang menyelubunginya. Ia merasa tidak bisa keluar dari keputusan ini tanpa merusak hubungan mereka. Tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa itu bukan pilihan yang benar. Suatu pagi, Adelia akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Damar. Ia merasa bahwa jika ia terus memendam perasaan ini, ia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Damar, kata Adelia dengan suara pelan, saya ingin berbicara dengan Anda. Saya merasa sangat bingung dengan semua ini. Damar menatapnya dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Adelia, apa yang terjadi? Ada yang salah. Adelia menggigit bibirnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Saya merasa tidak nyaman dengan semuanya. Saya tidak tahu apakah saya bisa melanjutkan ini. Damar merasa gelisah mendengar kata-kata Adelia. Ia tahu bahwa situasi ini sudah tidak bisa mereka abaikan begitu saja. Apa yang sebenarnya kamu rasakan, Adelia? Tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. Adelia menghela napas panjang. Saya tidak tahu bagaimana harus melanjutkan semuanya. Pak, saya merasa terperangkap. Saya tidak tahu apakah ini keputusan yang benar atau hanya keinginan Ibu Riana saja. Damar terdiam, mencoba mencerna kata-kata Adelia. Ia merasa sangat bersalah, tetapi di sisi lain, ia merasa terikat pada keputusan yang telah dibuat. Aku tahu ini tidak mudah, Adelia. Tetapi kita sudah sampai di sini. Kamu harus memutuskan apakah kamu bisa melanjutkan ini atau tidak. Adelia merasa semakin bingung, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menghindari kenyataan ini. Rencana yang telah direncanakan dengan hati-hati oleh Riana dan Damar kini semakin sulit untuk dijalani. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, menciptakan suara gemericik di jendela rumah. Riana duduk di ruang tamu, menunggu jawaban dari Adelia dan Damar. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah jalan yang mereka pilih, dan mereka tidak bisa mundur lagi. Namun, semakin hari, semakin terasa bahwa konsekuensi dari keputusan ini mungkin jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Malam itu, suasana di rumah besar mereka terasa semakin berat. Damar berjalan perlahan ke ruang tidur yang telah disiapkan, langkah kakinya bergema di lorong sepi yang kosong. Di luar, suara angin malam menyapu dedaunan di taman yang luas, namun di dalam rumah, hanya ada kesunyian yang menyelimuti. Damar merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tidak bisa dia hindari. Riana sudah tidur di kamar mereka, dan Adelia, sesuai dengan rencana yang telah mereka buat, menunggu di kamarnya. Tempat yang kini terasa asing bagi Damar, sebuah kamar yang sebelumnya hanya menjadi tempat istirahat bagi pembantu mereka. Namun malam itu, kamar tersebut akan menjadi saksi dari keputusan besar yang akan diambilnya. Adelia sudah menunggu di sana, duduk di ujung tempat tidur, mengenakan pakaian yang sederhana, namun Riana telah memintanya untuk menyiapkan diri. Damar berhenti sejenak di depan pintu kamar Adelia, menatap kunci pintu yang tergantung di dinding, seakan menunggu untuk mengubah hidupnya selamanya. Udara malam itu terasa lembab, sedikit lebih dingin dari biasanya, seolah mencerminkan kekosongan yang ada dalam diri Damar. Ia merasa kebingungannya semakin dalam, seiring semakin dekatnya waktu yang telah mereka tentukan. Ia ingin menatap Adelia, ingin berbicara, tetapi bibirnya seakan terkunci oleh beban yang tidak bisa ia lepaskan. Di dalam kamar Adelia, suasana itu terasa penuh dengan ketegangan. Cahaya lampu redup menggambarkan bayangan mereka di dinding, menciptakan efek yang seolah mengaburkan wajah-wajah mereka. Pintu kamar sedikit terbuka, memberi ruang untuk udara malam yang lembut mengalir masuk. Adelia duduk tenang di tempat tidur, matanya menatap ke lantai, seakan berusaha untuk menghindari perasaan cemas yang menguasainya. Saat Damar masuk, keduanya hanya saling memandang dalam keheningan yang memanjang. Tidak ada kata yang diucapkan, hanya desahan lembut yang terlepas dari kedua hati yang berdebar. Setiap langkah Damar terasa begitu berat. Setiap detik terasa seperti 100 tahun yang tak akan pernah berlalu. Mereka berada di tepi jurang yang dalam, dan malam ini, semuanya akan berubah. Adelia mengalihkan pandangannya ke jendela yang sedikit terbuka, menikmati semilir angin yang masuk, tetapi rasa cemasnya semakin menguat. Ia merasakan bahwa ini bukanlah jalan yang benar, namun ia merasa terjebak. Sementara Damar, meskipun hatinya penuh dengan kebingungan, sudah sampai pada titik di mana ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dalam keheningan itu,
Damar akhirnya bergerak lebih dekat. Suasana yang penuh ketegangan hanya diperburuk oleh detak jantung mereka yang semakin keras. Sebuah momen yang mereka tahu akan mengubah semuanya. Namun mereka berdua tak bisa kembali ke titik awal. Damar berdiri di hadapan Adelia, tetapi mereka tidak berbicara. Mereka hanya saling memandang, menunggu langkah selanjutnya, seolah menunggu keputusan takdir. Hari demi hari berlalu, dan ketegangan yang ada di rumah besar itu semakin terasa. Meskipun semuanya tampak berjalan seperti biasa di luar, di dalam hati masing-masing orang, ada perasaan yang tak bisa lagi disembunyikan. Damar semakin terperangkap dalam perasaan bersalahnya, sementara Riana tetap teguh dengan tujuannya. Adelia, yang sejak awal merasa tidak nyaman dengan keputusan ini, kini mulai merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Setiap langkah yang diambilnya, setiap kata yang diucapkannya, terasa penuh dengan keraguan. Suatu sore, ketika langit di luar mulai memerah dengan cahaya matahari yang tenggelam, Damar memanggil Riana ke ruang tamu. Wajahnya tampak lelah, dan ada kesan cemas di matanya. Riana masuk dengan senyum tipis, tetapi senyum itu tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ia tahu, apa yang akan dibicarakan Damar kali ini tidak akan mudah. "Ri," kata Damar, suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. "Aku merasa semakin ragu dengan semuanya." Riana menatapnya dengan tajam, mencoba membaca ekspresi suaminya. "Apa maksudmu? Kamu sudah sepakat dengan keputusan ini. Kita tidak bisa mundur sekarang." Damar menghela napas, menatap lantai sejenak sebelum mengangkat wajahnya. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa terus-terusan menahan perasaan ini. Aku merasa seperti kita sedang mempermainkan hidup orang lain. Adelia, dia tidak tahu apa yang sebenarnya kita lakukan." Riana mendekat, menepuk tangan Damar dengan lembut, mencoba menenangkan suaminya. "Dam, kamu harus ingat, ini semua untuk kita. Untuk kebahagiaan kita. Adelia akan baik-baik saja. Kita akan memberinya kehidupan yang lebih baik. Ini adalah jalan satu-satunya." Damar menatap istrinya dengan tatapan yang penuh keraguan. "Kita bukan hanya berurusan dengan kehidupan kita, Ri. Kita juga berurusan dengan hidup orang lain. Adelia, dia bukan hanya sekedar alat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan." Riana menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. "Aku tahu itu, Dam. Tapi, kita tidak punya pilihan lain. Kita sudah berusaha segala cara, dan ini satu-satunya cara untuk kita mendapatkan anak." Namun, meskipun Riana berbicara dengan keyakinan, Damar merasa semakin terperangkap. Ia tidak bisa menahan perasaan bersalah yang semakin mencekam. Setiap kali ia melihat Adelia, ia merasa seperti ia telah menyalahi prinsipnya sebagai seorang suami dan sebagai seorang manusia. Namun, ia juga tahu bahwa Riana tidak akan berhenti mengejar tujuannya. Sementara itu, Adelia merasa semakin tersudut. Hari-hari yang dilaluinya semakin berat, meskipun ia tidak mengungkapkannya kepada siapapun. Ia merasa cemas setiap kali berinteraksi dengan Riana dan Damar. Setiap tatapan Riana yang penuh harap, setiap sikap Damar yang semakin dingin dan penuh keraguan, membuat Adelia merasa terjebak dalam sebuah permainan yang tidak bisa ia kendalikan. Pada suatu malam, setelah bekerja keras di dapur, Adelia kembali dipanggil oleh Riana. Ia merasakan ketegangan yang lebih besar dari sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Riana memperlakukannya malam itu. Riana menatapnya dengan penuh perhatian, seolah ingin memastikan bahwa Adelia tidak merasa terbebani. "Adelia," kata Riana, "kami ingin kamu tahu bahwa ini adalah langkah yang besar. Kami tahu kamu merasa bingung, dan kami ingin kamu merasa nyaman dengan keputusan ini." Adelia hanya mengangguk pelan, berusaha menyembunyikan perasaannya. "Saya akan berusaha, Bu." Namun, di dalam hati Adelia, keraguan semakin tumbuh. Ia mulai berpikir, apakah ini benar-benar yang terbaik untuknya? Untuk anak itu? Untuk semua orang? Ia merasa semakin terperangkap dalam situasi ini, namun ia tidak tahu bagaimana cara untuk keluar. Di sisi lain, Damar, yang tidak bisa lagi menahan kegelisahannya, akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Adelia secara langsung. Malam itu, setelah makan malam selesai, Damar menemui Adelia di dapur, tempat ia biasanya bekerja.
Adelia tampak terkejut ketika melihat Damar mendekatinya, tetapi ia segera menundukkan kepala, tidak tahu harus berkata apa. Adelia, kata Damar dengan suara yang lembut, tetapi penuh penyesalan. Aku tahu ini tidak mudah untuk kamu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi. Adelia menatapnya, lalu mengangguk dengan berat hati. Saya tahu, Pak. Saya hanya merasa takut. Takut dengan semua ini. Saya tidak tahu apakah ini keputusan yang benar. Damar menghela napas. Aku juga merasa seperti itu, Adelia. Ini semua berjalan terlalu cepat. Kami terjebak dalam keputusan yang tidak seharusnya kami buat. Adelia menatap Damar dengan mata yang penuh kebingungan. Jadi, apa yang harus saya lakukan sekarang? Apa yang akan terjadi pada saya dan anak ini? Damar terdiam, tidak tahu apa yang harus dijawab. Ia merasa semakin cemas dan tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan situasi yang semakin rumit ini. Aku tidak tahu, Adelia. Aku tidak tahu. Di luar, hujan kembali turun dengan deras, mengguyur tanah yang sudah basah. Di dalam rumah, suasana semakin tegang. Dengan setiap kata yang diucapkan semakin memperburuk keadaan. Rencana yang awalnya tampak seperti solusi kini berubah menjadi mimpi buruk yang tidak bisa dihentikan. Semua pihak terjebak dalam keputusan yang telah dibuat, dan setiap langkah yang diambil semakin mendekatkan mereka pada konsekuensi yang tidak bisa lagi dihindari. Hari-hari terus berlalu, dan ketegangan yang ada di dalam rumah itu semakin memuncak. Riana dan Damar semakin terjebak dalam keputusan yang mereka buat, sementara Adelia semakin terperangkap dalam keraguannya. Suasana rumah besar mereka, yang sebelumnya penuh dengan kemewahan dan ketenangan, kini terasa penuh dengan ketegangan yang tak terucapkan. Riana, meskipun tetap teguh pada rencananya, mulai merasakan ketidaknyamanan yang sama. Meskipun ia tidak menunjukkan kelemahan di depan Damar, ada bagian dari dirinya yang mulai merasa ragu. Setiap kali ia melihat Damar, yang semakin gelisah, ia merasakan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Namun, ia tetap berpegang pada keyakinannya. Anak itu, menurutnya, adalah satu-satunya cara untuk melengkapi hidup mereka, untuk mengisi kekosongan yang telah lama mereka rasakan. Namun, ketegangan ini tidak hanya dirasakan oleh Riana dan Damar. Adelia, yang selama ini hanya menjadi bagian dari rumah ini sebagai pembantu, mulai merasakan dampak dari keputusan yang diambil oleh majikannya. Ia merasa semakin terasing, semakin terjepit di antara keinginan Riana dan perasaan ragu yang terus menggerogotinya. Pada suatu malam, setelah semua orang tidur, Adelia berjalan ke halaman belakang rumah. Hujan telah reda, tetapi udara malam masih terasa dingin. Ia duduk di bangku taman, memandang langit yang cerah meskipun masih ada jejak-jejak hujan yang menempel di daun-daun pohon. Ia merasa cemas dan bingung, tetapi juga merasa bahwa ia harus mengambil keputusan. Keputusan yang bukan hanya akan mempengaruhi hidupnya, tetapi juga hidup anak yang sedang dikandungnya. Ia merasakan adanya perubahan besar dalam dirinya sejak pertama kali ia diberi tugas ini. Meskipun Riana berjanji untuk merawatnya dan memberikan segala yang ia butuhkan, Adelia merasa bahwa hidupnya yang dulu sederhana dan tenang kini telah berubah menjadi labirin yang penuh dengan ketidakpastian. Apakah ini benar? Pikir Adelia, menatap ke langit malam yang penuh bintang. Apakah ini keputusan yang tepat? Apakah ini jalan yang seharusnya aku pilih? Perasaan itu semakin kuat, dan Adelia tahu bahwa ia tidak bisa terus melarikan diri dari kenyataan ini. Namun, ia juga merasa takut. Takut akan apa yang akan terjadi jika ia mengungkapkan perasaannya. Takut jika keputusan ini akan menghancurkan semuanya. Di rumah, Damar dan Riana, yang belum tahu apa yang sedang dipikirkan Adelia, semakin terjebak dalam dilema mereka masing-masing. Riana, yang mulai merasakan bahwa keputusan ini mungkin akan membawa mereka pada jalur yang tidak bisa mereka balikan, terus berusaha meyakinkan Damar bahwa ini adalah jalan yang benar. Namun, setiap kali mereka berbicara, Damar merasa semakin kehilangan arah. Pada suatu pagi, Damar memutuskan untuk berbicara dengan Adelia lagi. Ia merasa harus berbicara dengan wanita itu, untuk memastikan bahwa ia memahami segala konsekuensi dari keputusan yang mereka buat. Ia merasa bahwa ia harus menegaskan kembali apa yang sebenarnya terjadi,
dan memberikan kesempatan bagi Adelia untuk membuat keputusan yang lebih baik. Damar menemui Adelia di ruang dapur, tempat di mana ia sering bekerja. Adelia sedang membersihkan piring, terlihat tidak terlalu ceria seperti biasanya. Ketika Damar masuk, Adelia menatapnya dengan tatapan kosong, tidak tahu harus berkata apa. "Adelia," kata Damar, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. "Aku tahu ini tidak mudah untuk kamu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku merasa bersalah atas apa yang terjadi." Adelia mengangkat wajahnya, matanya yang lelah bertemu dengan tatapan Damar. "Saya juga merasa tidak tahu harus berbuat apa, Pak," jawabnya pelan. "Saya merasa terperangkap. Semua ini tidak seperti yang saya bayangkan." Damar mendekat dan duduk di sebelah Adelia, mencoba untuk merasakan apa yang ia rasakan. "Aku tahu, Adelia. Kami tidak bermaksud membuatmu merasa seperti ini. Tapi aku juga merasa terjebak. Ini bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang kamu dan hidupmu." Adelia menunduk, merasa sangat bingung. "Tapi saya tidak tahu apa yang harus saya pilih. Saya tidak ingin merusak hubungan kita, tetapi saya juga tidak ingin kehilangan kendali atas hidup saya." Damar merasa ada sesuatu yang mulai pecah dalam dirinya. Ia merasa terperangkap antara keinginan istrinya dan perasaan bersalah yang semakin mengganggunya. "Adelia," katanya dengan suara lebih serius, "jika kamu merasa ini bukan jalan yang benar, kamu tidak perlu melanjutkannya. Tidak ada yang memaksamu." Adelia menatapnya dengan mata yang mulai berkilau, menahan air mata. "Tapi jika saya berhenti sekarang, apa yang akan terjadi pada saya? Apa yang akan terjadi pada anak ini?" Damar terdiam sejenak, merenung. "Aku tidak tahu, Adelia. Tapi aku ingin kamu tahu, kami tidak ingin membuatmu merasa terperangkap. Kami hanya ingin yang terbaik untuk kita semua." Adelia akhirnya mengangguk, meskipun masih bingung dengan perasaannya. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Keputusan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berikutnya semakin penuh dengan ketegangan. Riana, yang semakin cemas dengan perubahan sikap Damar, mulai merasakan bahwa segalanya mulai goyah. Ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap keraguan yang muncul di antara mereka. Keputusan yang mereka buat untuk mendapatkan anak, kini semakin terasa penuh dengan konsekuensi yang tak terduga. Namun, pada titik ini, semuanya sudah terlambat. Mereka sudah memilih jalannya, dan tidak ada yang bisa kembali ke titik awal. Setelah serangkaian peristiwa yang penuh dengan ketegangan, akhirnya semua keputusan yang telah diambil oleh Damar, Riana, dan Adelia membawa mereka pada titik tak terhindarkan. Keputusan mereka untuk mendapatkan anak dengan cara yang begitu drastis dan penuh keraguan telah mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, setelah segalanya berlalu, suasana di rumah besar mereka terasa begitu sunyi. Hujan kembali turun deras, seolah alam pun turut merasakan ketegangan yang menguasai rumah tersebut. Riana, yang kini merasa lebih tenang dengan hasil dari keputusan mereka, duduk di ruang tamu yang luas, menatap keluar jendela. Ia merasa hidupnya akhirnya akan lengkap dengan hadirnya seorang anak, meskipun dengan cara yang jauh dari yang ia bayangkan. Namun, di dalam hati Riana, ada perasaan yang lain, perasaan cemas akan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Ia tahu, apa yang mereka lakukan tidak bisa diubah, dan bahwa suatu hari, konsekuensi dari keputusan ini pasti akan terasa. Perasaan bersalah masih membayangi dirinya, tetapi ia berusaha menepisnya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan terbaik. Damar, di sisi lain, merasa terhimpit oleh penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang mereka, tetapi juga tentang kehidupan orang lain yang telah ia sentuh. Sejak malam itu, Damar merasa hidupnya tak lagi sama. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat, dan ia tahu bahwa tidak ada yang akan kembali seperti semula. Ia duduk di kamarnya, menatap foto-foto keluarga yang terpajang di dinding, dan merenung. Apakah ini benar? Pikirnya. Apakah ini yang terbaik untuk semua orang? Adelia, yang kini berada jauh dari mereka, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia memilih untuk meninggalkan rumah itu, memilih untuk mencari kehidupan yang lebih sederhana dan jauh dari segala ketegangan yang mengelilinginya. Ia tahu bahwa apa yang ia alami akan selalu menjadi bagian dari masa lalunya,
tetapi ia bertekad untuk memulai hidup baru. Ia berdoa dalam hati, berharap agar keputusan yang telah diambil tidak menghancurkan hidupnya selamanya. Di luar rumah itu, kehidupan terus berjalan. Namun bagi Riana, Damar, dan Adelia, semuanya telah berubah. Mereka mungkin telah mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi mereka juga telah kehilangan banyak hal yang tak bisa dikembalikan. Hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Keputusan yang mereka buat telah menjadi beban yang harus mereka tanggung selamanya. Kadang dalam hidup, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit dan penuh dengan risiko. Keputusan yang tampaknya memberikan solusi dalam jangka pendek, seringkali membawa konsekuensi yang lebih besar di kemudian hari. Dalam mengejar apa yang kita inginkan, penting untuk mempertimbangkan dampaknya pada orang lain dan memastikan bahwa kita tidak mengorbankan prinsip dan nilai-nilai yang kita pegang. Mungkin kita tidak selalu bisa mengubah masa lalu, tetapi kita selalu memiliki pilihan untuk memperbaiki masa depan kita. Setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat dengan diri kita yang sebenarnya. Dan akhirnya, kita harus siap menghadapi konsekuensinya, tidak peduli seberapa berat itu. Jika kamu merasa cerita ini menggugah, jangan lupa untuk memberikan like dan share. Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Apa yang kamu pelajari dari cerita ini? Apakah kamu setuju dengan keputusan yang diambil oleh karakter-karakter di dalam cerita? Jangan lupa juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kisah ini bisa memberikan refleksi dan pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya.